Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 24 Juni 2025, Pekan Biasa yang ke-12 dan merupakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 1, ayat 57 sampai dengan ayat 66, dilanjutkan ayat 80. Pada waktu itu, tibalah saatnya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria, menurut nama ayahnya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus diberi nama Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada ayahnya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu pun bertumbuh besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun sampai hari ketika ia harus menampakkan dirinya kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kelahirannya membawa kejutan karena nama yang diberikan kepadanya adalah Yohanes, bukan Zakaria seperti yang diharapkan mengikuti tradisi. Dalam tradisi Yahudi pada waktu itu, biasanya anak diberi nama mengikuti nama ayahnya, atau dalam beberapa kasus nama kakek atau leluhurnya. Dalam Injil Lukas, Zakaria menegaskan bahwa nama itu diberikan sesuai perintah malaikat yang menyatakan dalam mimpinya bahwa anak mereka harus diberi nama Yohanes. Butuh waktu cukup lama bagi Elisabet dan Zakaria untuk mempunyai anak. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kadang-kadang Tuhan memiliki rencana yang berbeda dari yang kita harapkan. Sebab itu, bagi mereka yang saat ini barangkali belum mendapatkan kebahagiaan memiliki anak, janganlah berkecil hati. Percayalah, Tuhan memiliki rencana yang indah di depan sana. Yang terpenting tetap bersabar, terbuka, dan penuh harapan. Keputusan Elisabet dan Zakaria untuk memberi nama Yohanes menunjukkan bahwa mereka mendengarkan perintah Tuhan. Nama Yohanes sendiri memiliki makna yang khusus, yaitu Tuhan Pemurah, yang sesuai peran yang akan dijalani anak itu. Dia muncul sebagai seorang nabi yang kuat dan penuh keberanian memanggil umat manusia untuk bertobat dan mempersiapkan hati mereka untuk kedatangan Mesias yang dijanjikan. Kenyataan ini menjadi pelajaran penting
bagi pasangan suami istri yang sudah diberkati dengan kelahiran anak dalam keluarga, yakni bahwa anak-anak adalah anugerah terindah dari Tuhan yang harus dijaga dan dibimbing dengan baik agar tumbuh menjadi pribadi yang berbakti kepada Tuhan dan sesama. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami keberanian dan tekad untuk menjalankan panggilan-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.